Gimana Kak Irna, kabar di sana sehat? Sehat aman, alhamdulillah. Ya saya ini apa sering hampir tiap hari lihat postingannya Kak Irna dilewatin. Sibuk sekali Oh, nih, padat sekali padat ngisi sana sini. alhamdulillah masih bisa produktif. Iya, saya ini siapa namanya, karena saya di apa obrolan yang lalu juga pernah nyampein ke Kak Irna ya, karena ada banyak ya Kak, apa namanya yang menyentuh teman-teman yang lagi Kak Irna sentuh ya. Teman-teman yang apa namanya emang benar-benar dari nol dan belum terlalu kenal ya dengan dunia-dunia yang dunia digital tuh. Dan Kak Irna menyentuh di sana, oke saya kayak sering merasa tersentuh. Karena apa karena saya juga ini juga Kak, apa namanya saya punya nggak tahu ya, saya juga merasa punya panggilan di sana juga kayak gitu tuh. Oh, Masya Em, Allah. Sendiri sama apa sama kawan-kawan tuh? Iya sama teman-teman Kak, sama teman-teman cuman belum ngelakuin hal sebesar Kak Irna kayak gitu. Saya tuh ada apa Kak ya? Saya tuh ada kepengenan juga ke depannya gitu. Kita kan lagi mau ngebangun ini juga Kak, podcastnya juga ya Kak ya. Sebenarnya pengen Oh nanti iya. misalnya nanti diizinkan gitu ya. Ini kan kemarin itu beberapa tahun terakhir ini memang kita baru live gini. Nah terus kita tuh tahun ini tuh memang mau mulai bangun podcastnya, Wah, ketemu sama teman-teman langsung gitu kayak, dan kalau nanti sama Allah diizinkan besar gitu amin, ada sih amin. keinginan bisa jadi media untuk promosinya teman-teman kayak gitu, itu pengen banget Wah, sih. Kayak gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya Mbak. Iya ini juga pengen banget juga ketemu Kak Erna, semoga nanti ada ini ya Kak ya, kalau misalnya apa ke Malang kita bisa podcast ngobrol-ngobrol Eh, langsung. Malang ya, Malang ya. Insya Iya. Allah. nanti nanti kita deh yang ngampirin ke sana kalau Kak Erna Insya lagi Allah, Insya Allah. lagi ngisi ke Malang. Amin, Insya Allah nanti aku terbang ke Malang. Iya, ini sih Kak Irna apa memang apa ya? Karena memang resolusi ini kayaknya memang banyak ini Kak ya, apa diobrolin dan diresahkan gitu Kak ya ketika awal tahun kayak gitu. Makanya kayaknya saya pengen ngobrol-ngobrol, terus kemarin mikir siapa ya gitu mau diajakin ngobrol resolusi aja Kak Irna deh. Tapi karena ada waktunya deh kayak udah padat di sana. Ya udah dicoba aja dulu. Ya Alhamdulillah, ya coba aja dulu ya. Alhamdulillah lagi bagus waktunya dan pasti. Aku juga lagi pengen banyak di apa di kantor dulu. Gitu. Iya iya iya. Tapi sepertinya juga kegiatan Kak Ina juga di luar juga masih ini ya, masih apa, masih padat juga ini, meskipun padat di kantor, masih sering Ah, turun juga. Sering turun. ya Alhamdulillah. Tapi sekarang lebih banyaknya ke ini sih, Mbak. Lebih banyaknya menyasar UMKM-UMKM pelosok Oh, kampung, desa gitu. Jadi belajarnya di situ langsung tuh sama ibu-ibu sama bapak-bapak yang memang tinggalnya di situ. Kan ternyata kan hmm. banyak banget ya yang belum tersentuh dengan program-program pemerintah gitu ya. Yang notabene yang difasilitasi. Nah, makanya sekarang lebih banyak collab-nya dengan apa ya lembaga zakat kayak gitu yang memang dia ngebina UMKM pelosok-pelosok gitu, Mbak. Iya, iya. Saya pengen sih Kak kapan-kapan ngobrol dengan Kak Irna khusus terkait hal-hal kayak gitu. Saya pengen pengen tahu sebenarnya apa ya kayak gitu permasalahan teman-teman ya, teman-teman di bawah tuh kayak gitu. Maksudnya yang memang belum open ya sama apa namanya sama teknologi kayak gitu. Terus apa kayak apa sih yang mungkin kayak masing-masing kita bisa kita lakuin sebenarnya bareng-bareng kayak gitu tuh. Maksudnya Iya, hal-hal kayak gitu saya pengen interest sih, pengen tahu juga kayak gitu karena iya. apa ya Kak ya? Nah, ini saya jadi curhat. Mau ngomongin resolusi. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Iya betul. Mbak. Jadi intinya memang karena memang ada, nggak tahu ya Kak, ketika podcast ketemu sama mereka gitu ya, apa mendengar perjalanannya mereka, ditambah lagi terakhir kemarin itu ya Kak, kemarin baru ini juga sama apa teman yang memang jualan bakso gitu, yang memang katanya mengalami penurunan dengan karena sekarang ini nggak ada GrabFood kayak gitu, sedangkan beliaunya itu ya udah bapak-bapak ya Kak ya, dan emang belum ke sana Kak ya, kayak gitu belum pakai GrabFood kayak gitu. Tapi keliling motoran. Jadi mulai dari stay di satu tempat sampai keliling gitu. Itu memang kerasa mengalami penurunan ketika udah ada teknologi kayak gitu tuh. Ketika digital tuh udah mulai sangat-sangat berkembang. Nah, sedangkan kan maksudnya di sisi lain itu kayak ada pasangan, ada keluarga, ada anak yang harus dihidupin. Saya tuh ya itu sih Kak ya. Saya tuh merasa kayak aduh kayak gitu. Dan saya nanya, apa ya, ngebuat Bapak semangat kayak gitu. Ya, ya keluarga. Terus saya yakin sih, masa kalau keluar, masa udah usaha doa, masa ada dikasih sih sama Allah kayak gitu. Jadi
emang modal-modal yakin kayak kayak gitu tuh. Saya ya hal-hal kayak gitu sih Kak. Tapi kan tidak banyak ya yang kemudian apa namanya, saya merasa pertama tidak banyak yang punya rasa yakin seperti itu sehingga patah. Yang kedua, kalaupun ada rasa yakin kayak gitu, tidak tahu, tapi saya meyakini kan sesuatu itu memang perlu ada skillnya juga ya Kak ya. Maksudnya kita Iya. perlu adaptif kayak gitu tuh. Ya hal kayak gitu sih sebenarnya yang saya tuh pengen banget lakuin, tapi kayak apa namanya, aduh kapasitasnya gitu. Kayak ini saya pelan-pelan aja, makanya saya kepikirannya mungkin saya bisa bangun platform untuk promosinya kayak gitu. Amin, Lebih insya ke Allah niatnya terwujudkan ya Mbak dan teman-teman. Karena makasih ya gitu. karena teman-teman yang di pelosok itu bukan tidak mau bersahabat dengan teknologi sih, karena kan handphone juga udah pada Android. Iya, betul. Ya, jadi sebetulnya lebih ke arah mengenalkan manfaat handphone Androidnya itu buat apa gitu. Kalau apa rata-rata gitu ya aku udah kunjungin tuh, mereka handphonenya udah handphone canggih semua gitu Mbak. Yang dimana sebenarnya kan bisa kita maksimalkan ya, tinggal diarahin aja nih fungsinya buat apa, email fungsinya buat apa, map itu tuh yang ada di aplikasi handphonenya itu buat apa kalau buat jualan gitu. Jadi lebih ngenalin yang udah ada tertanam di handphonenya gitu. Jadi kan nggak sebatas WA, nggak sebatas mereka apa foto-foto doang kan handphonenya, tapi lebih ngenalin aja dulu gitu, sebatas kenalin ini loh aplikasi yang ibu punya di handphonenya, itu fungsinya kalau buat jualan tuh gini gitu. Jadi kita juga nggak paksain apa namanya, kalau aku pribadi gitu ya, aku kan beda itu level materinya. Nah, kalau misalnya di UMKM yang kota nih misalnya yang mereka tuh udah terbiasa dengan teknologi, kita sharing tentang optimasi lah ya gitu kan, tentang optimasi bikin konten dan lain-lain. Nah, kalau untuk levelnya perusahaan besar gitu ya, kita udah ngomongin tentang iklan berbayar kayak gimana. Tapi kalau UMKM yang levelnya yang baru kenal handphone gitu, sebatas untuk komunikasi, kita baru levelnya aku nih settingnya ya mengenalkan fitur-fitur handphone yang dia miliki itu buat apa, terus kalau buat jualannya hubungannya kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi nggak bisa dipaksain nih diajarin optimasi, nggak bisa dipaksain bikin konten gitu. Jadi yang kita bisa aja, contoh misalnya map, map kan di semua handphone Android ada ya. Benar. Nah, itu fungsikan dulu deh buat ibu sama bapak buat jualan properti online-nya lewat situ. Karena dia akan tanya, gimana caranya? Nah, baru deh kalau udah penasaran kan, biasanya lebih enak ya belajarnya dia, apa namanya, merhatiin, udah gitu praktekin. Dan alhamdulillah aku juga hari ini tadi tuh sebelum terawih, aku juga baru posting testimoni UMKM yang 2 minggu yang lalu, tadi sebulan yang lalu belajar Google Business atau Google Map gitu. Udah pas aku kemarin minggu kemarin tuh datang lagi ke tempat beliau, dia ngasih testimoni natural banget, apa ya, senang banget gitu ya, ada orderan lewat online. Jadi kan hal-hal yang kayaknya mungkin receh ya bagi kita-kita yang udah orderan lebih dari satu, tapi itu luar biasa kan buat ibu-ibu di sana kayak gitu sih. Jadi kita pun sebagai pemateri ya seneng banget kan gitu. Jadi hal yang sangat sederhana banget kita kenalin, cuma kenalin map, bikin mapnya gimana gitu ya, namainnya, cara posting fotonya nggak usah edit-edit, aku juga nggak masuk ke materi konten gitu, harus ngedit apa segala enggak, yang penting ibu handphonenya ada kameranya, foto cepet. Nah, cara postingnya gitu sampai situ aja. Itu kan kemarin tuh seneng banget tuh, ada tiga sampai 4 orang yang udah menerapkan itu dengan keunikannya masing-masing ya. Dan alhamdulillah gitu kan, kitanya juga senang gitu sih Mbak. Jadi ya leveling materinya beda-beda. Betul, iya betul. Iya benar Kak, saya sepakat sih. Jadi memang mulai dari yang memang paling mudah, dan benar saya sepakat seperti yang Kak Ina sampaikan, karena saya mengingat banget ya perjalanan saya tuh mengenal dunia online awal banget itu Kak. Saya mulai belajar tuh 2015 ya. Dan benar Kak, Masya Allah senengnya gitu Kak ya, dapat orderan pertama dari dunia online gitu ya. 2015 itu saya beneran seneng banget, dan benar saya kebayang sih yang Kak Irna ceritakan tentang apa testimoni tadi. Saya membayangkan bagian dirinya saya dulu 2015 yang pertama kayak dapat orderan, dapat orderan online gitu pertama kali. Seneng sekali kayak gitu. Jadi bahasan kita apa nih untuk hari ini? Iya, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang resolusi karena tahun baru nih.
Karena banyak gembar-gembor tentang resolusi, banyak yang meresahkan tentang resolusi yang tiap tahun resolusinya selalu sama. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Kak Irna nih ya, yang udah berpengalaman banget. Kak Irna ini BTW owner dari PT Citra Pata ya, Mutiara Mulia. Nah, Kak Irna ini seorang digital marketer dan sering ini ya, sering ngisi juga ya, sering Ya, ngisi di UMKM, sering ngisi di mana-mana juga, nanti bisa kepo-kepo di Instagramnya Kak Irna ini ya, apa namanya, Kak Irna ini juga kayaknya saya juga mana lihat di postingannya itu juga ada ini juga, ada pelatihan juga tuh, pelatihan online juga kayaknya ya. Tapi terbatas kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman juga mungkin ingin belajar gitu ya dari Kak Irna, karena Kak Irna ini pengalamannya emang banyak banget, nanti ya bisa lihat Allah. postingannya juga. Ya, ada Kak Surian. Sama Kak Surian. Aduh. Iya Lanjut. Kak. Jadi Kak, kalau menurut Kak Irna nih Kak, seberapa penting tuh Kak resolusi Kak, di tahun baru Kak? Karena apa namanya? Karena teman-teman banyak resah nih tentang resolusi. Sebenarnya resolusi ini penting nggak? Kalau emang penting kok tiap tahun nih kayaknya resolusinya Ada sama tuh. terus, atau resolusi atau apa namanya, kayaknya resolusinya kayaknya ada karena samanya itu karena memang apa namanya tidak ini ya, apa namanya, tidak tercapai, terus kemudian sama kayak gagal terus kemudian ya, kalau gagal terus ngapain bikin resolusi gitu, apa ngalir aja kayak gitu Kak. Nggak ada, kayaknya sendiri gimana tuh Kak? Ya, kalau dari aku, jujur Mbak, aku kan juga bertransformasi ya. Dari Hmm. mulai tidak punya resolusi, dari mulai yang ngalir aja, ke yang baru melek. Jadi ada tahapan di diri aku juga ya. Tahapan ketika ya udah sih ngalir aja gitu, kita coba aja semua yang kita maksimalkan, kita ikhtiarkan gitu ya. Terus ada di tahap nanti ketika, kalau aku ya, mulai ini tuh, resolusi itu penting di, gak cuma ditulis deh kayaknya gitu ya, tapi juga Hmm. memang diaplikasikan. Iya. Dan cuma disampaikan lewat doa doang gitu. Terus Hmm. Betul. aku juga di fase, pernah resolusi itu aku coba belajar sama salah satu guru aku, Mbak. Mungkin Mbak juga kenal, namanya Kak Jamil Azaini. Hmm. Pak Jamil itu kan punya materi proposal hidupku. Tuhan, inilah proposal hidupku. Itu ada di YouTube-nya tuh, silakan ya dicari. Itu Hmm. aku belajar sama beliau, diajarin, terus aku juga ikut Zoom-nya. Dijelasin tuh gimana cara bikin proposal hidup, Hmm. terus apa aja yang harus di dalamnya yang kita tulis gitu ya. Nah itu aku udah ikut materinya, tapi aku belum menerapkan bikinnya ya saat itu, ingat banget. Terus kembali ketika aku disuguhkan dengan materi beliau tentang, waktu itu kebetulan aku lagi jadi binaannya beliau ya, lagi dilatih menjadi trainer gitu ya. Nah, saat lagi dibimbing sama beliau jadi trainer, ada materi tentang noble purpose. Noble purpose, apa itu noble purpose gitu ya, dijelasin dong. Nah di situ dong aku baru terangkat dan baru sadar banget penting ya nulis itu. Jadi nggak cuma yang kita doa ucapin, tapi juga penting banget ditulis. Nah aku latihan bikin novel purpose tuh saat itu, dibimbing juga sama beliau. Apa aja kalimat yang pertama, terus tentang menceritakan tentang kita, kelebihan kita. Oh, kita bisa apa? Kita tuh punya apa ya? Punya kelebihan apa yang sedang Allah titipkan gitu ya. Apa aja tuh disebutin, mau dari pribadi, di rumah tangga, kepribadian dan sebagainya. Mulai dari pendidikan, mulai dari apa yang kita, sifat kita dan sebagainya. Pokoknya terus aja. Misalnya contoh dari itu, Irna adalah seorang yang misalnya penyabar. Itu terus aja tuh. Bahkan Iya. pede aja, karena itu kan anugerah dari Allah ya. Terus Irna juga seorang yang dia tuh mau bekerja keras, misalnya. Irna adalah seorang anak perempuan satu-satunya dari keluarga bapak itu jutain sampai mungkin sampai kita tuh gak bisa nulis lagi apa aja ya yang udah Allah anugerahkan ke kita gitu loh. Dan nanti dari udah nulis anugerah yang Allah titipkan ke kita nih, ke diri kita baru nanti nulisin dari anugerah yang kita punya ini, kita layak gunakan untuk apa aja gitu. Misalnya Ilsa seorang pekerja keras. Dia multitasking banget misalnya gitu kan. Karena udah gitu pengen juga punya bisnis,
Mm-mm. Dan sebagai itu ditulis tuh seorang itu nanti akan menjadi seorang pengusaha yang juga Mm-mm. tidak meninggalkan anak-anaknya. Kayak gitu itu kan sebuah mimpi ya. Nah, itu ditulis tuh. Jadi dari semua yang udah Allah titipkan itu dibayangkannya sebagai nanti akan terjadi gitu. Mm-mm. Dengan kelebihan-kelebihan kelebihan-kelebihan Allah titip ini akan menjadi apa ya ke depannya. Itu dibayangkan aja dan itu ditulis, jangan cuma dibayangin doang ya. Seorang Irna akan menjadi seorang bla 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 kayak gitu gitu. Nah, itu ditulis sampai akhirnya nanti ke tahap apa namanya apa yang akan menjadi cita-cita kita tuh terus aja di situ seolah-olah udah terjadi gitu Mbak. Nah dari situ baru melek ya, oh ketika udah ditulis iya sih ngefek banget gitu. Dari mulai misalnya hal-hal kecil aja, eh, nggak berani ngonten, takut enggak. Nah, misalnya lu tuh kan gitu ya, saya kan takut tuh kalau misalnya ketika ngonten disangkanya sombong, atau hasil pencapaian dikiranya sombong, padahal itu adalah kebutuhan dari materi digital marketing kan. Gitu Iya. sebenarnya kan, ketika ngomongin udah mau sharing tentang digital marketing kan mau nggak mau ya mau Mm-mm. konten gitu. Nah awalnya kan aku juga maju mundur untuk konten gitu, takut ada yang nyampainya oh sombong amat gitu ya, atau kedua mungkin takut nyangkanya juga kayaknya berlebihan banget sih cuman nge-sharing tentang omset dan sebagainya atau apapun lah. Kan kita nggak tahu pandangan manusia kan, jadi saat itu itu Mbak. Tapi ketika itu coba udah dituliskan resolusi kitanya terus pengen menjadi apa, dari kelebihan yang kita punya yang kita wujudkan itu ya mau nggak mau dong kita coba melakukan ya memang itu mendukung si resolusi itu gitu. Mulai dari contoh ya aku harus konten dong karena kan nanti pasti aku ngajarin konten nah, gitu kan ketika di dalam marketing kan aku nanti pasti akan ada materi konten masa itu aku nggak nontonin gitu. Terus kedua ya aku harus belajar juga dong e-commerce gitu ya, di samping memang itu aku juga pakai, kan nanti juga ada ajaran tentang e-commerce masa nggak aku cobain. Jadi akhirnya semua kan materi dilakukan kan, ditambah memang itu dilakukan di bisnis cuman didalemin juga gitu sih Mbak. Dari situ sih dorongannya gitu. Iya, iya, Akan iya. sangat penting kalau memang kita punya apa yang udah udah ditulis gitu Mbak. Iya, iya berarti memang menulis menulis resolusinya kita itu memang hal yang penting Kak ya. Jadi bukan hanya dibayangkan aja kayak gitu Kak ya. Karena mungkin untuk pengingat juga gitu kali ya Kak Irna ya. Kalau ada dalam bentuk tulisannya, karena kalau dalam ingatan aja kita bayangkan aja kita itu kan pelupa banget Distract. Kak. Iya Banyak benar. distract ya, banyak distractnya. Iya betul, iya benar. Dan ini juga ya Kak Irna ya, apa namanya banyak yang memang pada akhirnya itu di tengah jalan gitu Kak. Itu sudah apa Kak ya, patah apa ya, kekurangan semangat Semangat. gitu. 1 tahun, Pak. 1 tahun itu 12 bulan ya Kak ya. Jadi kayak apa, udah bisa jalan 6 bulan aja kayaknya itu udah bagus banget sih Kak. Kadang 2 bulan di awal tuh udah patah kayak gitu Kak sama apa resolusi yang dibikin sendiri. Kalau menurut Kak Irna kenapa ya Kak ya? Apa kita itu banyak ngalamin hal-hal seperti itu Kak? Benar aku juga. Benar. Kurang percaya diri bisa jadi. Kalau aku ya, kalau dari si aku kurang percaya diri. Jadi kadang-kadang kan memang suka ada kedistrak ya. Ketika kita lagi melakukan apa yang kita lagi tulis gitu ya, tahu-taunya ada yang lebih, yang mungkin ya misalnya, yang lebih gitu, akhirnya kan menurunkan semangat ya. Kita nggak nyampe ke titik itu gitu. Kedua, ya kurang diyakinkan dengan apa ya jalur langitnya gitu kan. Kan kadang-kadang kita ngomongin apa namanya hal yang lumrah ketika kita ikhtiarkan di keduniawian kan gitu. Tapi kalau misalnya nggak didorong dengan yang tadi jalur langitnya, yaitu kayaknya mudah untuk tidak lagi melakukan gitu. Kalau yang aku rasa ya.
Iya, oke. Jadi tadi kenapa ini kayak apa namanya, kita itu sering kali di pertengahan apa ketika bikin resolusi di pertengahan jalan itu hanya bisa bertahan 6 bulan, bahkan ada yang cuma bertahan di 2 bulan awal gitu ya. Tadi kak yang Kak Ina sampaikan kalau dari pengalaman Kak Ina biasanya karena ada hal yang lain gitu. Jadi kayak Bisa. apa ya, kayak ke distract gitu ya. Apa kayak ada merasa bisa enggak ya kayak gitu enggak sih Kak tadi yang disampaikan Kak Irna? Ya, terus yang kedua tadi tentang hubungan kita dengan Rob kita yang akan mewujudkan semua impian kita itu ya kurang. Gitu. Terus yang mungkin yang ketiga adalah alasan kuatnya nih kenapa kita menuliskan resolusi itu. Jadi kita belum punya strong why yang kuat ketika kita menjalankan resolusi yang memang ternyata tidak menyemangati kita sendiri. Gitu sih Kak. Kalau aku jujur sekarang per 2026 nih, aku kan kayak sendirian ya, sekarang ada tim juga gitu ya. Kita buat bareng-bareng proposal hidupku yang isinya memang resolusi kita gitu ya. Dan memang itu kita coba terapkannya lebih ke kenapa kita buat ini, kenapa kita menuliskan ini. Jadi kenapannya tuh banyak banget. Itu menjadi landasan supaya ya kita ketika nggak semangat, ya, lihat lagi tuh apa yang kamu tulis gitu. Apa yang kamu capai di 2 bulan pertama, di semester satunya tahun ini, kayak gitulah. Nah, termasuk aku nih, nah, ketika kemarin aku nulis salah satunya adalah apa nih, ini kelihatan ya. Kalau Zoom kan lebih, kalau Zoom kalau ini kan nggak bisa liatin screen ini ya. Ini kayak gini aku buatin tentang aku tahun 2026 gitu ya. Terus alasannya nih aku jelasin kenapa aku minta 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 tentang rasional rasional itu di 2026 itu aku menuliskan 3 hal yang utama yang aku pengen gitu ya di satu bidang. Yang pertama bidang apa tuh bidang aspek 3 aspek. Aspek yang pertama tentang rasional, kita harus pikirin kenapa kita pengen omset 100 juta misalnya. Rasional itu kan yang berpikir yang kita tuh realita kan, kita butuh berapa banyak sih tahun ini gitu, kita butuh uang berapa banyak sih, itu tulis itu di rasional. Terus aku juga tulisin tentang emosional. Emosional itu lebih kepada apa yang kita lakukan hanya nih berdampak dengan banyak orang, gak cuma keluarga, gak cuma suami, gak cuma anak, tapi juga berhubungan dengan orang lain. Jadi aku juga tulis ini sini aspek emosionalnya aku pengen banget apa namanya menjadi 10 terbaik trainer digital marketing wanita di Indonesia. Jadi supaya aku pengen itu karena ya aku masih merasakan dan bertemu langsung dengan teman-teman UMKM khususnya ya, mereka terbatas untuk belajar yang ketika itu dicari kelasnya itu berbayar mahal gitu kan. Terus aku juga masih ketemu sama UMKM yang nggak bisa nih dikasih materi yang disamain dengan yang sudah expert kayak gitulah. Harus disederhanakan bahasanya, dibikin modul yang khusus. Jadi emosional itu lebih ke kita yang nggak cuma buat diri kita tapi berdampak dengan banyak orang. Terus satu lagi tentang aspek spiritual. Satu lagi spiritual itu ya tadi ya apa ya kita yang itu tuh kita nyambungin dengan roh kita gitu kan Mbak. Kita pengen umrah misalnya kan itu kan nanti larinya juga kan kita rindu sama Baitullah kah, rindu dengan Allah kah, rindu dengan Rasulullah kah. Pengennya tahun ini ngapain ya, kalau kan di sini lebih ke pengen jadi ibu yang melatih anak-anaknya bisa menjadi seorang hafiz dan hafizah 5-10 juz tahun 2026. Jadi anak-anakku setidaknya walaupun nggak nyampe ya tapi kan ikhtiar kan gitu. Kedua pengen umroh bersama suami dan anak-anak. Jadi kalau dinominalkan mungkin aku bisa umroh sendiri gitu ya, mungkin ya aku bisa dikatakan. Tapi kan aku pengennya sama yang lainnya kayak gitu kan, gak mau sendirian, terus aja. Jadi lebih ke spiritualnya. Jadi ada 3 aspek ini lah akhirnya menjadi target utama aku gitu. Ketika ini ketika nanti akunya down misalnya capek dan sebagainya, kamu lihat lagi nih, kamu punya cita-cita loh, rasionalnya kamu tuh pengen punya penghasilan sekian juta sebulan, ngapain ya dia dapat segitu kan. Jadi kan mikirnya oke, aku harus misalnya contoh aku harus produksi konten affiliate sekian banyak itu di belinya kan, terus aku harus bikin apa-apalah pokoknya yang memang belum dilakukan di tahun-tahun sebelumnya itu sih Mbak. Jadi catatan ini akan sangat-sangat menunjang kita untuk
memperbaiki rasa yang tidak semangatnya tadi kan tiba-tiba manusiawi banget kan kita capek Betul, kita lelah gitu ya betul, ya betul. tapi aspek itu tuh nanti insya Allah yang akan menyemangati kita lagi gitu. Iya. Sepakat sih Kak. Kak, saya sedikit pengen tanya tentang ini Kak, karena Kak Ina tadi apa namanya nge-mention tentang teman-teman UMKM lagi tentang modul. Kak Ina udah punya Kak modul atau e-booknya gitu yang memang maksudnya bahasanya seringan itu gitu. Udah nulis Kak Irna Kak? Udah punya tapi belum rilis. Oh, Ya, tapi iya. tahun lalu itu kan sudah kebayang gitu ya, sudah kebayang Mm-mm. karena baik yang minta abis kelas tuh selalu ada yang minta bangun dong belajar lagi. Tapi yakin Bu, aku kasih PDF-nya Ibu baca lagi Oh, karena betul. kan aku aja nih dulu ketika aku belajar latihan seminar di mana-mana minta materinya dong dibukanya ya saat itu juga besok-besokannya jarang banget dibuka abis itu hilang filenya kan Iya. jadi tahun lalu juga sempat kepikiran pengen bikin dan aku pengen tayangkan gitu ya. Nah sekarang tahun ini aku insya Allah beneran mau bikin tapi apa namanya berbayar ya artinya aku pengen banget nih orang yang ketika aku kasih materinya dijaga gitu. Jadi Mm. ada bentuk tanggung jawab saya akan jaga materi itu karena saya udah beli gitu. Jadi walaupun cuma 10.000 perak gitu e-booknya atau cuma 5.000 perak gitu, tapi setidaknya ada apa ya? Ada muamalah di situ ya. Kamu membeli e-book ini atas kerja keras kamu loh gitu. Uang hasil jeripaya kamu loh. Masa iya nanti filenya dihilangkan begitu saja atau lupa ditaruh dan kayak gitu sih. Jadi kalau tahun lalu aku belum mau karena aku khawatir jadi mubazir e-booknya cuma di download doang tapi nggak dibaca lagi gitu ya. Kalau tahun ini insya Allah aku buat apa namanya aku rilis gitu ya. Insya Allah Mbak. Nanti di link bio aku ya aku Oh, semakin. iya. Jangan lupa teman-teman nanti cek-cek di bionya Kak Irna. Iya Kak, apa namanya? Iya, karena lagi-lagi saya memang mikir itu bakal manfaat banget sih buat teman-teman. Dan saya barusan juga kepikiran ini juga Kak Irna, apa namanya? Mungkin juga bisa dibuat dalam bentuk ininya juga dalam bentuk bukunya juga gitu. Iya. Jadi selain e-book, jadi memang tapi memang apa namanya PO gitu Kak. Jadi memang setiap memang dibuka aja PO-nya. Mungkin nanti teman-teman ada yang prefer apa bukunya ya dalam bentuk bukunya yang Buku mereka fisik. lebih karena Kalau sulit kalau e-book. ya. Justru aku masih belum mau dulu kalau misalnya buku fisik nih Mbak. Aku pengennya aku nih rencananya nih masuk ke resolusi aku juga bikin videonya. Justru video yang memang itu ngeliatin tutorialnya. Karena kan digital marketing itu praktek ya Mbak. Bukan Oh, betul, betul, betul. ceramah. Iya. Bukan ceramah kayak ilmu parenting, kayak ilmu apa gitu ya, yang kita tuh mendengar menyimak gitu ya. Tapi kalau digital marketing itu kita nyimak sambil praktekin kan. Nah aku bayangnya e-course-nya juga, maksudnya tuh videonya juga. Video pembelajaran yang cuma durasinya nggak usah lama-lama juga, karena kalau lama-lama juga males ngedengerin, capek gitu. Paling sekitar 15 menit, jadi yang langsung langkah-langkah praktisnya aja gitu. Cara bikin email misalnya gitu lah. Itu paling 5 sampai 10 menit selesai. Atau cara bikin bisnis cara riset kayak gitulah. Yang video-video pendeknya gitu. Iya Kak, Lalu betul ini. Mbak, Benar, benar Kak. Itu keren banget, bagus banget. Semoga terrealisasi Kak ya tahun ini. Dibayar, karena di bayangan saya tuh kayaknya bakal manfaat banget sih Kak. Buat apa? Buat insyaallah. kayak gitu. Apalagi ini, maksudnya apalagi Kak Irna kan memang langsung bersentuhan langsung dengan mereka dan kayak bisa memang langsung men-sharingkan itu gitu. Dan maksudnya Kak Irna juga kan bisa apa namanya sangat bisa mengukur ya maksudnya kapasitasnya mereka untuk bayar meskipun berbayar seperti itu. Ya, iya betul. Iya, kayak gitu. Insyaallah, insyaallah. Jadi nggak akan terasa harga ke Habelov gitu ya. Aduh, Kalau kalau UMKM itu kan berpikirnya adalah apa namanya produksi uang modal hari itu harus kembali gitu kan minimum gitu. Jadi insya Allah harganya murah meriah iya, minimal itu lebih ke apa tadi aku bilang Mbak lebih ke menghayati sebuah ilmu dan jadi saya dia mengeluarkan uang untuk membeli ilmu itu. iya betul. Ya, mudah-mudahan pada paham tujuan kenapa berbayar karena memang selama ini kan gratis cuma sedih gitu ya.
udahnya entah handphonenya rusak atau misalnya lupa email, lupa masuk email, aduh sedih banget. Akhirnya nggak dibaca lagi gitu. Betul, saya sepakat Kak Irna. Jadi kita perlu berbayar meskipun itu sedikit. Saya sangat sepakat Kak Irna. Jadi memang apa namanya, apa ya Kak? Saya merasa itu memang bentuk komitmennya kita aja kayak gitu. Kita Iya, perlu ada betul, sesuatu betul. yang memang kita bayarkan gitu. Ada harga di sana, meski tidak harus banyak gitu. Tapi Iya. dengan itu kalau kamu tidak ngelakuin, kamu akan ngerasa kayaknya eman nih, kayaknya rugi nih kalau ada seperti itu. Betul banget, doain ya, insya Allah mudah-mudahan Iya. mulai rilis banyak video. Aku sih lebih ke video dulu, Mbak, karena UMKM tuh tentu di tutorialnya. Males baca, aku nggak sempet kalau baca. Iya, Kak, saya mau deh Kak nanti kalau misalkan udah rilis mau ngobrol-ngobrol kayak gini lagi gitu. Apa maksudnya sekalian nanti pengen maksudnya biar bisa tersharingkan juga kayak gitu. Insya Allah Apa dengan senang hati. Ya, dengan senang hati, insya Allah. Iya, siapa tahu saya juga nanti kalau ketemu dengan teman-teman juga nanti ketika podcast juga bisa sharing ini juga gitu ke teman-teman tentang produknya Kak Irna ini kayak gitu. Karena saya merasa ini akan membantu gitu ke teman-teman kayak gitu. Saya kan Amin, amin, amin. Amin, ini kan amin. karena yang lebih bisa ya bikin kayak gitu. Saya pengen bagian sharing-sharingnya gitu karena kan harganya juga dari Kak Erna juga pasti saya yakin lah pasti sangat terjangkau kayak gitu. Iya, sangat terjangkau insya Allah. Jajan bakso lah. Iya. Jadi saya bagian edukasinya nanti ke teman-teman yang aku ketemu langsung pas podcast gitu. Iya, oke Kak. Ya, semoga Kak ya, saya seneng banget sih karena maksudnya itu juga jadi keresahannya saya juga tentang teman-teman itu. Oke, kita lanjut tentang resolusi. kita banyak kemana-mana ngobrolnya. Apa? Alhamdulillah, nanti kalau udah ketemu pasti rame ya. Mumpung ini soalnya ya, mumpung Kak Irna ada waktunya. Jadi Kak Irna kalau mindset sendiri Kak, mindset ini kan pola pikir ya. Kalau menurut Kak Irna, kalau terkait mindset sendiri itu seberapa berpengaruh mindset ini terkait resolusinya kita Kak, pencapaian resolusinya kita? Kalau mindset benar-benar mungkin kalau diangkakan ya 99% berpengaruh. 99%. Kenapa? Karena dari mindset itu kita bisa merubah pola yang mohon maaf ya misalnya kasarnya males banget jadi mulai tergerak gitu kan, karena ya tadi mindsetnya adalah aku bisa gitu kan, nggak perlu ke distract sama yang lebih dari aku gitu ya, misalnya kemampuannya ini Mbak gitu kan. Saya yakin banget di luar sana ada Kang Dewa Eka Prayoga, ada siapa tuh, ada Christina Lee, ada banyak, ada Jaya Setia Budi. Yang kata mereka tentang digital marketing gitu kan. Kalau misalnya mau mengundang mereka juga kan bisa aja gitu kan. Lebih bagus lagi isi materi, isi obrolannya. Tapi ketika aku mikirnya terus, ya aku bukan apa-apa, belum seberapa kayak mereka dan sebagainya, ya aku nggak akan bisa bergerak terus kan akhirnya kan ya cuma mengeluhkan diri sendiri, aku belum kayak mereka gitu, sepintar mereka, sebermanfaat mereka. Akhirnya kan ya nggak bergerak apapun. Nah jadi yuk mindsetnya diubah gitu ya, kita Allah akan mampukan dengan segala yang sudah Allah titipkan pada diri kita, kebermanfaatan yang bisa kita berikan ke banyak orang dengan apa yang sudah skill yang kita pelajari kayak gitu sih Mbak. Jadi walaupun ada nama-nama besar di luar sana yang mungkin sama dengan kita di kita marketing gitu ya, kayak nggak usah harus besar apalagi insecure kayak gitu sih. Itu yang ngalamin awal juga kayak gitu Mbak. Aku nggak pede sharing orang ada yang banyak banget kan, aku juga belajar sama mereka kan, tapi lama-lama mereka kan punya pasar sendiri ya kan, ya bertugas mungkin Allah sedang tugaskan ke para perusahaan-perusahaan besar ini ya, aku belum ada nih mungkin gitu ya di untuk pelosok-pelosok UMKM ini ya, insya Allah kan dari situ akhirnya mindsetnya berubah tuh, aku insya Allah mampukan, tapi mungkin skalanya untuk teman-teman UMKM bermanfaatkan materinya kayak gitu. Gitu sekarang. Iya benar Kak. Jadi ini Kak Irna ya, kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain kayak gitu ya, dengan hal-hal yang di luar kita. Padahal kalau kita ngebandingkan dengan orang lain akan selalu ada orang-orang yang lebih dari kita gitu ya. Kalau saya biasa ya dalam perjalanannya akhirnya saya belajar untuk ya bukan tentang orang lain, tentang saya gitu. Kalaupun kita ingin membandingkan sesuatu, maka bandingkan saya yang hari ini dengan saya yang mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin saya yang tahun lalu, saya yang 2 tahun yang lalu, seperti itu. Dan itu yang seringkali
orang lupa gitu karena dan ini pengaruhnya juga kena sosmed sih Kak Irna saya pikir kan di sosmed itu kita memang terlalu banyak dan terlalu rame gitu di sosmed isinya pencapaian kayak gitu ya dan bukan bukan nggak boleh nggak apa gitu cuman maksudnya ketika itu sudah sangat-sangat mempengaruhi kita maksudnya yang mempengaruhi itu apa ya membuat kita mentalnya kita jadi down membuat kita merasa aku ini kayaknya aku udah bisa deh aku udah bisa sekeren dia deh udah membuat mentalnya kita down seperti itu kita perlu ngasih batasan tuh di sosmednya kayak gitu kayak seperti Jadi itu kayak distract. Jadi insya Allah mindset tadi itu mindsetnya adalah ketika dulu mungkin kita insecure gak bisa apapun dengan banyaknya orang lain yang lebih baik kita dibanding kita ya diubah tuh kita di kantor titipin kita ini yuk kita juga bisa mampu mungkin dengan skala yang Allah akan lebih ridhoinya apa gitu ya udah lakukan aja biasa deh. Iya betul. Iya dan tadi juga yang di awal itu Kak Irna juga nge-mention kan menjelaskan tentang bagaimana kemudian kita menulis tentang aku gitu. Aku bisanya apa gitu pede aja gitu katanya Kak Irna. Dan itu kayaknya memang hubungannya karena saya belajar banyak tentang ini kayak mental health mengembangkan diri itu berhubungan dengan apa ya? Cara mengenal diri kita yaitu dengan di sana bahasanya journaling ya kayak gitu. Jadi yang Kak Irna yang Kak Irna lakukan itu kalau di ininya kami itu memang gimana kemudian kita bisa kenal gitu apa kapasitas apa sih yang aku punya entah kapasitas diri entah kapasitas yang di sekelilingnya kita nih kalau tentang kapasitas dalam diri misalkan terkait skill-skill tadi atau kita orang yang sabar tapi aku rajin multi talent pengen bisa ngelakuin banyak hal terus mungkin yang di luar kita aku punya motor tapi nganggur tapi aku pengen kerja ya dan lain sebagainya seperti itu jadi kita perlu cukup kenal gitu dengan apa yang kita punya gitu nah Diri sendiri dulu betul lewat journaling tulis aja betul aku tinggi aku sekian aku berat badan sekian itu masuk ke fisik juga nggak apa-apa kan kita lagi bersyukur ya betul karena seringkali kita malah melihatnya malah ke orang lain wah orang lain itu cantik banget kaya banget udah punya ini orang lain tentang semua tentang orang lain kayak gitu kayak gitu itu yang ngebuat kita sulit gitu dan ini juga kayaknya sepakat nggak sih Kak kalau kalau support system itu penting banget untuk pencapaian resolusinya kita Kak penting banget karena apalagi udah berumah tangga ya Mbak gitu kan kalau misalnya suami yang ngizinin kita bergerak ya nggak akan tercipta lah resolusi itu kan jadi kita butuh banget support system atau misalnya ibu-ibu banyaknya UMKM itu kan udah pada punya anak gitu ya mungkin ada yang baru mulai terus anaknya juga masih balita nah kalau misalnya kita nggak mencoba komunikasikan sama anak kita bunda mau produksi dulu ya nanti kamu coba main dulu ya itu kan juga sebuah support system yang sedang kita bangun kan di rumah misalnya jadi biar anteng gimana ya aku masih produksi dan sebagainya itu kan penting banget kalau misalnya itu tidak dibangun ya akan berjalan juga kan resolusinya kita gitu itu penting banget sih Mbak kalau support system tuh kalau aku pribadi nggak ada itu ya aku nggak akan berjalan sampai hari ini. Iya betul Kak support system lingkungan itu penting Kak ya lingkungan yang positif dan mendukung ya seperti mungkin di kantornya Kak Irna gitu ya mungkin timnya Kak Irna juga kalau ownernya bukan Kak Irna gitu yang support terkait hal-hal seperti ini tentang resolusi-resolusi yang positif kayak gitu mungkin juga mereka tidak akan membuat resolusinya seperti itu Kak ya. Iya. Nah Kak, mungkin nggak sih Kak ada atau mungkin ini sih Kak, mungkin nggak kita itu ketika bikin resolusi itu kayaknya aku salah sih gitu. Jadi biasanya kita ketika gagal kita tuh kepikirannya ini resolusiku yang salah, apa aku kurang usaha ya kayak gitu. Pernah sih Kak pernah nggak Kak Irna ada di perjalanan kayak gitu atau gimana itu kita bisa ngebedain kayak gitu? Aku kurang usaha atau apa resolusiku yang salah ya kayak gitu? Kalau aku lebih ke menyimpulkannya di akhir tahun ya. Jadi kalau di pertengahan ya udah jalanin aja dulu Mbak gitu. Karena kan kita nggak tahu keajaiban Allah tuh mau apa sih. Kadang kita mikirnya A, taunya nggak terbaik. Kita tahu kan gitu bukan yang terbaik gitu. Kita pengennya A, ternyata dikasihnya B. Atau kita pengennya bulan Maret kita dapetin omset 50 juta gitu ya. Taunya nggak dikasih tahu-tahu dikasihnya di bulan November atau apa. Nah itu kan bisa jadi sebuah tolak ukur yang memang ketika mengukur kita salah apakah ya nulis resolusi tapi nanti di akhirnya kita akan merefleksikan yang justru ada gitu lah refleksinya adalah
itu akan menjawab doa kita kok gitu dengan yang versi terbaiknya gitu kan. Oh, kita nggak dikasih saat bulan Maret mungkin karena apa-apa gitu kan, dikasihnya bulan ini gitu. Jadi itu sih aku lebih ke refleksi gitu jadinya, ketika apa yang kita tuliskan tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu Mbak. Refleksi akhirnya bukan tentang kita salah menulis, tapi lebih ke Allah sedang memberikan apa ya gitu. Iya, itu keren banget. Betul, betul. Iya benar Kak. Saya sepakat. Saya juga termasuk, saya sepakat Kak, dan saya termasuk orang yang meyakini bahwa sesuatu itu akan datang sesuai timelinenya gitu. Sesuai timelinenya Allah, bukan timelinenya kita kayak gitu. Tapi statement itu bukan kemudian membuat kita tidak menyempurnakan ikhtiar, itu tidak boleh juga gitu Kak ya. Ya, makanya di akhir aja. Ya, betul. Gitu ya, kita fokus aja. Betul, statement itu di akhir, jangan di Jadi refleksi kita kan juga pokoknya jadi refleksi kehidupan kita, evaluasi hidup kita sama tahun ini ngapain dan kenapa kayak gini gitu. Itu sih Mbak. Iya. Iya betul. Nah Kak, ini Kak, apa namanya, tips-tips Kak buat teman-teman yang apa namanya lagi down tuh Kak. Biasanya bikin resolusi, terus gimana tuh biar mereka termotivasi kembali tuh Kak. Mungkin ada tips-tips dari Kak Irna tuh Kak. Tipsnya mungkin satu ya kan ya, coba dituliskan gitu ya, dituliskan. Ini aku menghasilnya juga susah ya. Misalnya yang pertama dituliskan, jangan cuma didoakan gitu ya. Mirroring lagi. Misalnya nih aku kasih lihat kamera depan deh. Nah, misalnya nih, bikin tulisan kayak misalnya bikin sebuah proposal lah ya, yang tadi aku sharingkan. Coba nanti nonton ke YouTube-nya Pak Jamil Eza ini ya, tentang inilah proposal hidupku. Nanti bikin tuh sebuah tulisan seperti ini, nanti kayak gini, ditulis alasannya kenapa nih proposalnya ditulis. Nanti kan di situ akan ada tulisan cita-cita kita, alasan kita kenapa kita menuliskan proposal ini ya. Terus nanti di sini bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Jadi kita lagi diajak untuk bersyukur apa yang sedang Allah titipkan ke kita, kelebihannya apa, kekuatannya apa. Nggak ngomongin yang negatif nih, nggak ngomongin kelemahan ya. Kita benar-benar bersyukur, artinya ya, apapun yang Allah sedang titipkan, kelebihannya apa, kekuatannya apa gitu ya. Terus nanti di sini masterpiece, artinya kita diajak untuk menulis nih. Tadi menyadari kelebihan-kelebihan itu akan menjadi apa ya ke depannya kalau kita bayangkan kayak gitu. Nanti di sini juga ditulis prestasi terbaik selama kita hidup gitu, kita udah punya prestasi apa, ditulis aja nggak apa-apa gitu ya. Ini akan ketika nulis nih Mbak, kita akan kayak percaya dirinya nambah. Benar, kita bernilai gitu, kita bernilai kok, diri kita tuh bernilai. Nah, nanti di sini akan tulis lagi nih prestasi terbaik yang ingin dicapai di tahun ini gitu kan. Apa nih, dari misalnya udah ibu rumah tangga apa, terus kalau misalnya jadi profesi apa, di bisnis kayak gimana gitu. Ini tulis aja. Nah, kalau udah ditulis seperti ini Mbak, itu insya Allah akan menambahkan ruh ke kitanya gitu. Di sini ada sempurnakan lingkungan tadi ya, support system dan lain sebagainya. Pokoknya coba pelajari yang namanya proposal hidupku di materinya Pak Jamil itu, karena memang saya dengan beliau ya, dan aku pun belajar ke beliau. Terus yang kedua tips dari aku adalah kembali ke strong why sih Mbak. Kenapa lagi kita menuliskan resolusi itu pasti dong dengan ada alasan. Kenapa sih Mbak pengen banget nikah misalnya di tahun ini misal gitu ya. Kenapa menikah tahun ini? Kenapa enggak tahun 2027 aja? Kan pasti ada alasannya apa. Betul, aku pengen punya usaha bakso di tahun ini di bulan apa, itu tuliskan. Kenapa? Usaha bakso itu karena misalnya buat mencukupi harian keluarga atau pengen apa-apa segala macam gitu kan, itu akan ada alasan ketika kita mau merajut sesuatu. Jadi itu yang kedua ya, tadi ditulis. Yang pertama tulis aja, keluarkan energi positif dari diri kita, dan juga rawat itu dengan tulisan ini gitu. Kita punya cita-cita. Terus kedua, strong why, yang udah kita tulis itu punya alasan kenapa kita harus bisa semangat, harus menemukan semangat tiap hari, kenapa harus kita mengerjakan apa-apanya yang untuk mendukung si cita-cita kita atau resolusi kita. Dan ketiga itu adalah
lebih ke apa namanya, ikhtiar jadwal langitnya nih. Kan kita punya Allah ya, kita milik Allah, apa yang kita mau juga milik Allah, kita cuma dititipin doang, rumah juga kita ngontrak, mau apa bahasanya beli rumah di sini, beli itu cuma sebatas transaksi antara manusia gitu ya, tapi sejatinya kita cuma ngontrak di dunia ini gitu kan, itu kan. Jadi intinya yang apa yang kita mau juga kan itu punya Allah. Jadi yang poin ketiga ini sebenarnya lebih utama mungkin ya, hubungan kita dengan Allah seperti apa. Jika memang masih ada yang kurang ya perbaiki dan tambahkan jika memang perlu ditambahkan gitu. Itu sih Mbak, 3 poin itu mungkin ya. Satu, tulis proposal hidupnya atau resolusinya. Kedua, munculkan strong why-nya, cari tahu gitu kekuatan atau alasan kuat yang memang kita harus bergerak mewujudkan resolusi itu apa. Dan ketiga, yuk kita sama-sama sadar diri gitu ya, kita milik siapa dan kita sedang ingin sesuatu ya itu pun milik siapa. Iya. Iya. Makasih ya Kak, saya tuh senang tiap kali diingatkan tentang apa namanya, bahwa semuanya itu memang hanya Allah titipkan kayak gitu. Senang banget tiap kali apa namanya, di reminder tentang itu, kayak itu emang ngebuat bener-bener kayak ya ini semua hanya titipan loh kayak gitu. Bukan, dan apapun ya itu maksudnya terkait orang-orang penting ya, terkait materi kayak gitu, itu membuat saya itu selalu ingat kalau ya gitu yang kemudian kayak mau disombongkan, yang mau dikejar kayak gitu, semuanya itu hanya titipan loh kayak gitu, namanya orang dititipin. Itu dan kita kan cita-citanya itu ya, ketika kita meninggal kita diingat sebagai apa. Iya. Iya, kalau kita udah nggak ada, nama kita udah nggak ada di sosmed, kita udah nggak posting apapun karena kita sudah berpulang gitu ya. Kita pengen orang-orang ingat kita dengan apa, dan akhirnya kan ngirim doa buat kita ya. Itu sih sebetulnya. Saya merinding sih. Saya setiap kali ngobrol sama Kak Irna, vibe-nya masih sama sih. Dari pertama sampai sekarang, memang kayak ngebuat saya memang tersentuh banget sih ya, karena memang mesti ke-mention nih tentang Allahnya nih. Oke teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol ya tadi dengan Kak Irna. Mohon maaf ya, ini saya juga khawatir juga nih terkait waktunya Kak Irna. Jadi kita cukupkan obrolan kita siang ini ya dengan Kak Irna. Makasih banyak ya buat Kak Irna yang udah nemenin kita hari ini ngobrol-ngobrol banyak hal terkait resolusi, udah share ya tentang pengalaman-pengalaman bikin resolusinya seperti itu, gimana kemudian ketika kita lagi down agar kita move on lagi, dan yang paling penting tadi itu ya gimana kemudian ketika kita membuat sebuah resolusi kita perlu menyempurnakan ikhtiar, dan ketika kemudian ikhtiarnya udah disempurnakan sampai akhir tahun dan ternyata resolusi itu tidak tercapai, berarti memang mungkin timeline-nya belum seperti itu, dan tidak ada yang perlu disalahkan asal tadi ya memang udah disempurnakan tadi ya ikhtiar-ikhtiarnya, dan ikhtiar-ikhtiarnya seperti yang tadi udah Kak Irna sampaikan dengan rinci. Terima kasih banyak buat Kak Irna. Sukses selalu ya Kak ya. Nanti kalau tadi Kak Irna berencana ini ya membuat tahun ini itu membuat video-video tutorial mungkin ya kayaknya tadi ya, untuk teman-teman UMKM atau teman-teman yang belum terlalu open gitu ya sama dunia digital seperti itu. Semoga Happy Lova bisa membantu untuk men-sharingkan juga ya ke teman-teman UMKM di sini, teman-teman yang pedagang-pedagang di sini seperti itu. Oke, nanti buat teman-teman juga bisa ini juga ya, bisa kepo-kepo ya di Instagramnya Kak Irna ya. Di samping Kak Irna Digital Marketing, nanti bisa belajar banyak dari postingan-postingannya Kak Irna tuh. Kak Irna juga biasanya buka-buka kelas juga. Jadi Kak Irna tuh selain banyak ngisi ke teman-teman UMKM, juga biasanya ada kelas-kelas online juga. Dan saya tidak tahu berbayar apa enggak, tapi sebelum berbayar biasanya Kak Irna sangat bisa lah terjangkau seperti itu, karena memang Kak Irna ini memang sangat ini ya, memang tujuan utamanya juga ketika membuat kelas-kelas seperti itu bukan uang ya, tapi memang pengen sharing, pengen berbagi. Jangan lupa nanti silahkan teman-teman bisa bisa follow Instagramnya Kak Irna ya, Digital Marketing. Jadi biar bisa dapat info-info terkait kelasnya, bisa belajar juga dari Kak Irna seperti itu. Sampai jumpa di agenda live Instagram berikutnya. Sampai jumpa, happy weekend.